Kisah seorang petani miskin yang menolong harimau. Ketika mau melahirkan, di kemudian hari harimau tersebut memberikan hadiah berharga ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang petani bernama Joko. Kehidupan Joko bisa dibilang sederhana, bahkan terbilang miskin. Ia tinggal di sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi ladang kecil yang ditanami padi dan sayuran. Setiap hari, Joko bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan diri untuk bekerja di ladang. Meskipun hasil panennya tidak pernah melimpah, ia selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Sebuah keluarga kecil dan tanah yang dapat ditanami. Suatu pagi saat embun masih menempel di dedaunan, Joko memutuskan untuk pergi ke hutan mencari rumput untuk ternaknya. Ia membawa keranjang kecil dan sabit, berharap bisa mendapatkan cukup rumput untuk memberi makan kambing-kambingnya. Hutan itu tidak jauh dari desanya, namun cukup lebat sehingga seringkali membuatnya merasa seolah-olah memasuki dunia lain. Ketika Joko berjalan lebih dalam ke dalam hutan, ia menikmati suara burung berkicau dan angin berbisik lembut di antara pepohonan. Namun, suara alam yang indah itu tiba-tiba tergantikan oleh rintihan yang menyedihkan. Joko menghentikan langkahnya dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mengikuti suara itu hingga ia tiba di sebuah clearing. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seekor harimau betina terjebak dalam jebakan pemburu. Kakinya terjepit kuat dalam besi tajam, dan harimau itu tampak sangat kesakitan. Wajahnya menunjukkan rasa putus asa dan ketakutan. Dalam sekejap, semua pengetahuan tentang harimau sebagai makhluk buas lenyap dari pikirannya. Ia hanya melihat seekor makhluk yang terluka dan membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, gumam Joko pelan. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun ketakutan menggerogoti hatinya, rasa empati mengalahkan semua rasa takut itu. Ia tahu bahwa jika tidak segera menolong, harimau itu bisa mati perlahan-lahan. Dengan hati-hati, Joko mendekati harimau tersebut sambil berbicara lembut agar hewan itu tidak panik. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu," ucapnya dengan suara tenang. "Aku hanya ingin membantumu." Joko mengambil napas dalam-dalam dan mulai mencari cara untuk membuka jebakan yang mengikat kaki harimau. Ia menggunakan sabitnya untuk mencoba memotong bagian-bagian jebakan tersebut, tetapi besi itu terlalu kuat. Setelah beberapa usaha yang melelahkan dan penuh ketegangan, akhirnya ia berhasil membuka jebakan itu. Harimau itu merintih pelan saat kakinya terbebas dari belenggu besi tajam. Dengan goyah, harimau itu berdiri dan menatap Joko dengan mata besar yang penuh rasa syukur dan ketidakpercayaan. Dalam sekejap mata, ketakutan Joko kembali muncul ketika harimau itu mendekatinya dengan hati-hati. "Jangan khawatir," Joko berbisik sambil melangkah mundur sedikit. "Aku tidak akan melukaimu." Dengan tatapan penuh rasa syukur, harimau itu mengendus-endus aroma tubuh Joko, seolah mencoba memahami siapa sosok di depannya ini. Dalam momen tersebut, Joko merasakan ikatan tak terduga terbentuk antara mereka. Sebuah hubungan antara manusia dan makhluk liar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa saat berdiam diri saling menatap, harimau itu akhirnya berbalik dan melangkah pergi ke dalam hutan, meninggalkan Joko dengan perasaan campur aduk, antara lega karena berhasil menyelamatkan nyawa makhluk liar dan ketakutan akan kemungkinan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan, paginya, saat matahari terbit memancarkan sinar hangat ke bumi, Joko kembali ke ladang seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa seolah ada mata-mata mengawasinya dari jauh. Rasa penasaran membawanya kembali ke tempat kejadian kemarin. Saat tiba di clearing tempat ia menyelamatkan harimau, betapa terkejutnya dia ketika melihat sang harimau berdiri di sana menunggu. Harimau itu tampak lebih tenang sekarang. Matanya berkilauan dengan rasa percaya diri. Dengan perlahan-lahan, harimau itu mendekat dan mengendus-endus aroma tubuh Joko, sekali lagi sebelum akhirnya duduk di depannya seolah ingin berterima kasih. Melihat momen ini membuat hati Joko bergetar. Dia menyadari bahwa dia bukan hanya penyelamat.
Dia telah membangun ikatan persahabatan dengan salah satu makhluk paling megah di hutan. Siapa sangka kita bisa berteman, ujar Joko sambil tersenyum lebar. Harimau itu hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Sejak hari itu, mereka mulai menjalin persahabatan tak terduga. Joko dan harimau betina yang kini dia beri nama Sari. Persahabatan ini akan membawa mereka pada petualangan-petualangan baru yang tak terduga dan tantangan-tantangan yang akan menguji keberanian serta moralitas mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya bersama Sari, Joko pulang ke rumah dengan hati penuh harapan dan semangat baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga itu mengubah hidup Joko. Setiap pagi, ia merasa bersemangat untuk pergi ke hutan, bukan hanya untuk mencari rumput, tetapi juga untuk menemui Sari, harimau betina yang telah menyentuh hatinya. Sejak saat itu, Joko dan Sari mulai membangun ikatan yang kuat. Sari tidak hanya datang untuk berkunjung. Ia seolah-olah mengerti bahwa Joko adalah teman yang telah menyelamatkannya. Suatu sore, saat Joko sedang duduk di tepi ladangnya sambil mengawasi kambing-kambingnya, ia melihat Sari muncul dari balik pepohonan. Harimau itu tampak lebih percaya diri dan tidak lagi terlihat ketakutan seperti pertama kali mereka bertemu. Dengan langkah anggun, Sari mendekat dan duduk di depan Joko, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Hei, Sari!" sapa Joko sambil tersenyum. "Apa kabar hari ini?" Sari mengeluarkan suara rendah yang mirip dengan geraman lembut, seolah menjawab sapaan Joko. Dalam hati, Joko merasa bangga bisa berkomunikasi dengan makhluk yang begitu megah. Ia mulai menceritakan berbagai hal tentang kehidupannya, tentang ladang, keluarganya, dan impian-impiannya untuk masa depan. Seiring waktu berlalu, mereka semakin akrab. Joko sering membawa makanan kecil untuk Sari, sepotong daging atau ikan yang ia dapatkan dari hasil tangkapan di sungai. Sebagai balasannya, Sari tidak hanya datang dengan diri sendiri. Terkadang ia membawa sesuatu yang mengejutkan, sebuah buah hutan, atau bahkan seekor kelinci yang ia tangkap. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, Joko tidak bisa menepis rasa khawatir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa harimau adalah makhluk liar. Dan meskipun Sari tampak jinak, ada risiko besar jika orang lain mengetahui keberadaannya. Masyarakat desa sudah mulai mencurigai hilangnya ternak mereka, dan rumor tentang harimau berkeliaran di sekitar hutan mulai menyebar. Suatu hari, saat Joko sedang bekerja di ladang, dia melihat sekelompok orang desa berkumpul dan berbicara dengan suara keras. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. "Harimau itu harus diburu. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran di dekat desa," teriak salah satu penduduk desa dengan nada marah. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka berbicara tentang Sari. Tapi dia tidak berbahaya. Dia hanya ingin hidup, pikirnya dalam hati. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia mengungkapkan pendapatnya, dia akan dianggap aneh atau bahkan dicemooh. Setelah mendengarkan perdebatan tersebut selama beberapa waktu, Joko memutuskan untuk pulang ke rumah dan memikirkan cara untuk melindungi Sari. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya menjadi korban kebodohan manusia yang takut pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, di langit malam, Joko pergi ke hutan untuk menemui Sari. Ia merasa perlu memberitahu harimau itu tentang apa yang telah terjadi di desa. "Sari," panggilnya pelan saat tiba di clearing tempat mereka biasanya bertemu. Dalam sekejap, Sari muncul dari balik pepohonan dengan tatapan tajamnya. "Aku khawatir," kata Joko sambil duduk di tanah. "Orang-orang desa mulai mencarimu. Mereka takut dan ingin memburumu." Sari mendekat dan mengendus-endus tubuh Joko seolah merasakan emosi yang bercampur aduk dalam diri sahabatnya itu. Joko merasakan ketenangan saat harimau itu berada di dekatnya, sebuah pengingat bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang berharga. "Aku tidak ingin kamu terluka," lanjut Joko dengan suara pelan. "Mungkin kita harus mencari tempat aman untukmu dan anak-anakmu." Sari menatapnya dalam-dalam.
seolah memahami setiap kata yang keluar dari mulut Joko. Dalam momen tersebut, Joko merasa terhubung lebih dari sekadar manusia dan hewan. Mereka adalah dua jiwa yang saling melindungi satu sama lain. Keesokan harinya, Joko memutuskan untuk melakukan tindakan berani. Ia akan berbicara kepada kepala desa mengenai keberadaan Sari dan menjelaskan bahwa harimau tersebut tidak berbahaya jika dibiarkan hidup bebas. Ia berharap dapat meyakinkan penduduk desa bahwa harimau itu hanya ingin menjaga anak-anaknya dan tidak berniat menyerang manusia. Dengan tekad bulat di dalam hatinya, Joko pergi ke balai desa tempat para pemimpin berkumpul setiap sore. Saat ia tiba di sana, suasana tampak tegang. Banyak penduduk desa terlihat gelisah dan khawatir tentang keberadaan harimau tersebut. "Permisi," seru Joko dengan suara tegas meskipun jantungnya berdebar-debar. Semua mata tertuju padanya. "Aku ingin bicara tentang harimau," lanjutnya tanpa ragu. "Dia bukan monster, dia hanya seekor ibu yang ingin melindungi anak-anaknya." Suasana menjadi hening sejenak sebelum salah satu penduduk desa berdiri dan berkata penuh keraguan, "Bagaimana kau bisa yakin? Kita semua tahu betapa berbahayanya harimau." Joko mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Karena aku sudah melihatnya. Dia menyelamatkanku dari jebakan pemburu. Dia tidak ingin menyakiti kita." Kepala desa menatap Joko dengan serius. "Apa kau yakin jika kita membiarkannya, Beb?" Setelah pertemuan di balai desa, Joko merasakan beban yang lebih ringan di pundaknya. Meskipun penduduk desa masih ragu-ragu, ia merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar dengan membela Sari. Setiap hari setelah itu, ia semakin sering mengunjungi hutan, berharap bisa bertemu dengan sahabatnya. Hubungan mereka semakin erat, dan Joko mulai merasakan kehadiran Sari sebagai bagian penting dalam hidupnya. Suatu pagi yang cerah, Joko pergi ke ladang seperti biasa, tetapi hatinya dipenuhi rasa antusias. Ia membawa sepotong daging yang ia simpan dari hasil tangkapan di sungai untuk Sari. Saat tiba di clearing tempat mereka biasanya bertemu, Joko tidak sabar menunggu kedatangan harimau betina itu. Tak lama kemudian, Sari muncul dari balik pepohonan dengan langkah anggun. Ia tampak lebih percaya diri dan tenang dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Begitu mendekat, harimau itu mengendus-endus aroma daging yang dibawa Joko. "Selamat pagi, Sari," sapa Joko sambil tersenyum lebar. "Aku bawa sesuatu untukmu." Sari mengeluarkan suara lembut, seolah menyambut kedatangan makanan yang ditawarkan. Joko, dengan hati-hati, Joko meletakkan potongan daging di tanah dan melihat Sari melahapnya dengan lahap. Melihat sahabatnya menikmati makanan membuat hati Joko hangat. Setelah selesai makan, Sari duduk di samping Joko dan tampak tenang. Dalam momen itu, Joko merasa seolah-olah mereka berbagi sebuah rahasia, sebuah persahabatan yang tak terduga antara manusia dan makhluk liar. Ia mulai berbicara kepada Sari tentang kehidupannya sehari-hari, impian dan harapannya untuk masa depan. "Aku ingin sekali bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku," kata Joko dengan nada penuh harapan. "Tapi aku juga ingin melindungimu dari orang-orang yang takut akan keberadaanmu." Sari menatapnya dengan mata besar dan penuh pengertian. Seolah harimau itu bisa merasakan emosi Joko dan memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dalam hati, Joko merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Sari. Seorang makhluk yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Hari-hari berlalu, dan persahabatan mereka semakin mendalam. Joko mulai menghabiskan lebih banyak waktu di hutan bersama Sari. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru dan menikmati keindahan alam bersama-sama. Dalam perjalanan mereka, Joko belajar banyak tentang kehidupan liar, bagaimana Sari berburu dan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Suatu hari, saat sedang berjalan menyusuri sungai kecil, Joko melihat Sari bermain-main di tepi air. Harimau itu tampak sangat ceria, melompat-lompat dan mencipratkan air ke udara. Melihat pemandangan ini membuat Joko tersenyum lebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seekor harimau bisa begitu penuh kehidupan. "Lihatlah kamu, seperti anak kucing saja," ujar Joko sambil tertawa melihat tingkah laku Sari.
Harimau itu berhenti sejenak dan menatapnya seolah mengerti lelucon tersebut sebelum kembali bermain. Namun, saat mereka bersenang-senang, Joko tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang terus menggelayuti pikirannya. Masyarakat desa masih mencurigai keberadaan harimau tersebut, dan rumor tentang pemburu yang datang mencari jejak harimau semakin menguat. Ia tahu bahwa suatu saat nanti mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini. Suatu malam setelah pulang dari ladang, Joko duduk bersama keluarganya di ruang tamu sederhana mereka. Istrinya Rini memperhatikan wajah suaminya yang tampak gelisah. "Ada apa denganmu? Sepertinya kamu memikirkan sesuatu," tanya Rini dengan lembut. Joko menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku khawatir tentang Sari, orang-orang desa semakin takut padanya." Rini menatap suaminya dengan serius. "Kamu tahu bahwa harimau adalah hewan liar. Kita harus berhati-hati." "Aku tahu," jawab Joko sambil menggigit bibirnya. "Tapi dia bukan monster. Dia hanya ingin hidup seperti kita." Rini mengangguk pelan, tetapi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Kita harus mencari cara untuk melindunginya." Keesokan harinya, saat matahari terbit memancarkan cahaya keemasan di atas ladang mereka, Joko kembali ke hutan untuk menemui Sari. Ia merasa perlu memberitahu harimau itu tentang kekhawatiran masyarakat desa agar Sari bisa lebih berhati-hati. Ketika tiba di clearing tempat mereka biasanya bertemu, ia melihat Sari sudah menunggu dengan tatapan tajamnya. "Sari!" panggilnya sambil melambai. Harimau itu mendekat dengan langkah anggun dan duduk di depan Joko seperti biasa. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," kata Joko sambil menatap mata Sari dalam-dalam. "Saya khawatir tentang pemburu yang mungkin datang mencarimu," lanjutnya. "Kita harus menemukan cara agar kamu tetap aman." Sari tampak memahami apa yang dikatakan oleh Joko. Ia mengeluarkan suara lembut seolah memberi dukungan kepada sahabatnya tersebut. Dalam hati, Joko bertekad untuk melindungi sahabatnya tidak peduli apapun risiko yang harus ia hadapi. Setelah berbicara panjang lebar dengan Sari tentang bahaya yang mungkin datang, Joko merasa lega meskipun ketakutan masih menghantuinya. Ia tahu bahwa persahabatan mereka adalah hal terpenting dalam hidupnya, sebuah ikatan yang tak terduga antara manusia dan makhluk liar yang akan menghadapi tantangan bersama-sama. Dengan semangat baru dan tekad untuk melindungi sahabatnya, Joko pulang ke rumah malam itu dengan perasaan campur aduk antara harapan akan masa depan dan ketidakpastian akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Musim semi tiba di desa Joko, dan hutan di sekitarnya mulai bermekaran dengan warna-warna cerah. Pepohonan yang sebelumnya telanjang kini dipenuhi dengan daun-daun hijau segar, sementara bunga-bunga liar mekar menambah keindahan alam. Namun, di balik keindahan itu, Joko merasakan ketegangan yang menyelimuti hidupnya. Ketakutan akan pemburu yang mengincar Sari semakin menguat, dan ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Suatu hari saat Joko sedang bekerja di ladang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sari tidak muncul seperti biasanya. Ia menunggu hingga sore berharap harimau itu akan datang untuk menemaninya. Namun, hingga matahari terbenam, Sari tetap tidak muncul. Joko merasa cemas dan memutuskan untuk pergi mencarinya di hutan. Dengan langkah cepat, ia menuju ke clearing tempat mereka biasa bertemu. Setiap langkahnya dipenuhi rasa khawatir, dan bayangan pemburu menghantui pikirannya. Namun saat ia tiba di clearing, ia terkejut melihat Sari berada di sana, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sari terlihat lebih besar dari biasanya dan bergerak dengan hati-hati. Joko mendekat dengan perlahan dan merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat 2 ekor anak harimau kecil yang baru lahir berada di samping Sari. Mereka tampak lucu dengan bulu-bulu berbintik dan mata yang masih tertutup. "Wow, Sari, kamu sudah jadi ibu," seru Joko sambil berlutut di tanah, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia merasa terharu melihat momen indah tersebut. Sari menatap Joko dengan mata lembutnya, seolah mengundangnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, Joko melangkah lebih dekat dan melihat anak-anak harimau itu bergerak-gerak mencari puting susu ibunya.
Melihat kehangatan dan kasih sayang antara Sari dan anak-anaknya membuat hati Joko bergetar. Ini adalah anugerah yang luar biasa, bisik Joko sambil tersenyum lebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa persahabatannya dengan Sari akan membawa kebahagiaan seperti ini. Dalam momen tersebut, ia merasa seolah-olah menjadi bagian dari sebuah keluarga yang lebih besar, sebuah keluarga liar yang penuh cinta. Setelah beberapa saat mengagumi pemandangan itu, Joko menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati sekarang. Dengan kehadiran anak-anak harimau, risiko terhadap keselamatan mereka semakin meningkat. Ia tahu bahwa pemburu tidak akan ragu untuk menyerang jika mereka menemukan jejak harimau dan anak-anaknya. "Aku akan melindungi kalian," ucapnya dengan tegas kepada Sari dan anak-anak harimau itu. "Aku berjanji akan melakukan apapun untuk menjaga kalian aman." Hari-hari berikutnya menjadi sangat berarti bagi Joko. Ia sering mengunjungi Sari untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia membawa makanan tambahan untuk membantu Sari dalam merawat anak-anaknya. Setiap kali ia datang, ia melihat betapa penuh kasihnya Sari sebagai ibu. Bagaimana ia menjaga anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, ketakutan akan pemburu terus menghantui pikiran Joko. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit malam, Joko terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki berat yang menghampiri. Joko segera bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar rumah dengan hati-hati. Saat ia melihat ke arah hutan, jantungnya berdebar kencang ketika melihat bayangan gelap bergerak cepat menuju clearing tempat Sari tinggal. "Tidak!" serunya dalam hati saat menyadari bahwa pemburu mungkin telah menemukan jejak harimau tersebut. Tanpa berpikir panjang, Joko mengambil lampu minyak dan berlari menuju hutan sekuat tenaga. Ia harus memperingatkan Sari sebelum terlambat. Dalam perjalanan menuju clearing, pikirannya dipenuhi dengan gambaran buruk tentang apa yang mungkin terjadi pada sahabatnya jika pemburu berhasil menemukan mereka. Saat tiba di clearing, Joko terengah-engah melihat Sari sedang berdiri melindungi anak-anaknya dengan posisi siap siaga. Harimau itu tampak tenang, tetapi siap menghadapi ancaman apapun yang datang. "Sari!" teriak Joko sambil melambai-lambaikan lampu minyak untuk menarik perhatian harimau itu. "Cepat! Kita harus pergi dari sini!" Sari menatap Joko sejenak sebelum mengerti situasi darurat ini. Dengan naluri pelindung sebagai seorang ibu, ia segera membawa kedua anak harimau kecil itu menjauh dari tempat tersebut. Joko mengikuti mereka dengan cepat sambil terus memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada pemburu yang mengejar mereka. Dalam perjalanan melarikan diri, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah hal yang tepat untuk melindungi sahabatnya dan anak-anak harimau tersebut. Mereka berlari jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya menemukan tempat aman di balik semak-semak lebat yang sulit dijangkau oleh manusia. Di sana, mereka berhenti sejenak untuk mengambil napas. "Selamat datang di tempat aman," kata Joko, sambil tersenyum meskipun napasnya masih tersengal-sengal. "Di sini kita bisa bersembunyi dari pemburu." Sari tampak tenang kembali setelah memastikan bahwa mereka aman. Ia mendekat kepada Joko dan mengeluarkan suara lembut, seolah berterima kasih atas keberanian sahabatnya itu. Dalam momen tersebut, Joko menyadari betapa kuatnya ikatan persahabatan. Mereka bukan hanya antara manusia dan hewan liar, tetapi juga antara seorang pelindung dan makhluk yang dicintainya tanpa syarat. Setelah beberapa saat beristirahat di tempat aman itu, Joko tahu bahwa mereka harus segera kembali ke rumah agar tidak menarik perhatian orang-orang desa lebih jauh lagi. Namun dalam hatinya, ia merasa bangga telah melindungi sahabat-sahabat barunya, Sari dan dua anak harimaunya yang lucu. Kembali ke rumah malam itu, dengan perasaan campur aduk, antara bahagia karena telah menyelamatkan mereka, dan khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Joko tahu bahwa tantangan baru sedang menanti mereka semua. Kehidupan Joko dan Sari semakin terjalin erat seiring dengan kehadiran dua anak harimau yang menggemaskan. Setiap hari, Joko berusaha untuk menjaga Sari dan anak-anaknya tetap aman dari ancaman pemburu, sambil terus berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya di desa.
Ia merasa terikat dengan Sari lebih dari sekadar persahabatan. Mereka adalah bagian dari satu sama lain, saling melindungi dan mendukung. Joko sering menghabiskan waktu di hutan, membantu Sari merawat anak-anaknya. Ia memperhatikan bagaimana Sari mengajarkan anak-anaknya berburu dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Melihat Sari berfungsi sebagai ibu yang penuh kasih membuat Joko merasa bangga. Ia merasa seolah-olah menjadi bagian dari keluarga harimau ini. Suatu pagi, saat matahari mulai memancarkan sinar hangatnya ke seluruh hutan, Joko berencana untuk membawa makanan tambahan untuk Sari dan anak-anaknya. Ia telah menyiapkan beberapa potong daging dari hasil tangkapan di sungai yang ia simpan khusus untuk mereka. Dengan semangat, ia berjalan menuju clearing tempat mereka biasa bertemu. Ketika Joko tiba di clearing, ia terkejut melihat Sari sudah menunggu dengan ekspresi penuh perhatian. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di samping Sari, kedua anak harimau itu tampak lebih besar dan lebih aktif. Mereka bermain-main satu sama lain, melompat-lompat dengan lincah. "Selamat pagi, Sari!" "Selamat pagi, kalian berdua," seru Joko sambil tersenyum lebar melihat tingkah lucu anak-anak harimau itu. "Aku bawa makanan untuk kalian." Sari mendekat dan mengendus-endus aroma daging yang dibawa Joko. Ia tampak sangat senang melihat sahabatnya datang dengan makanan. Joko meletakkan potongan daging di tanah dan melihat bagaimana Sari membagikannya kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah mereka selesai makan, Joko duduk di tanah sambil mengamati interaksi antara Sari dan anak-anaknya. Dalam momen tenang itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, perasaan bahagia itu tidak bertahan lama ketika ingatan akan pemburu kembali menghantuinya. "Jika saja kita bisa menemukan cara untuk membuatmu aman," bisik Joko kepada Sari. "Aku tidak ingin kamu atau anak-anakmu terluka." Tiba-tiba, saat Joko sedang merenung, Sari berdiri tegak dan menatap ke arah hutan dengan tatapan tajam. Joko mengikuti arah pandangan Sari dan melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan, sebuah bayangan hitam yang tampak familiar. "Apakah itu?" pikir Joko dalam hati sebelum menyadari bahwa itu adalah seekor rusa yang sedang melintas. Namun, saat rusa itu mendekat ke arah clearing, Joko merasakan ketegangan dalam diri Sari. "Tenanglah," bisiknya sambil berusaha menenangkan harimau betina itu. "Dia tidak akan menyakitimu." Namun, insting alami Sari sebagai predator membuatnya tetap waspada. Dalam sekejap mata, harimau itu melompat ke arah rusa tersebut dengan kecepatan luar biasa. Joko tertegun melihat aksi tersebut. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan liar, ia tidak bisa menahan rasa khawatir jika sesuatu terjadi pada Sari. Namun dalam waktu singkat, Sari berhasil menangkap rusa tersebut dengan keterampilan berburu yang luar biasa. Joko menyaksikan dengan kagum saat harimau betina itu membawa pulang hasil buruan untuk anak-anaknya. Setelah berhasil menangkap rusa tersebut, Sari kembali ke clearing dengan bangga. Ia tampak sangat bahagia bisa memberikan makanan segar untuk anak-anaknya. Melihat momen ini membuat hati Joko bergetar. Ia merasa terhormat bisa menyaksikan kekuatan dan naluri alami sahabatnya. "Wow, kamu luar biasa," seru Joko sambil bertepuk tangan. "Kamu benar-benar ibu yang hebat." Sari mendekat kepada Joko dengan tatapan penuh rasa syukur. Dalam momen tersebut, Joko merasakan ikatan antara mereka semakin kuat, bukan hanya sebagai teman tetapi juga sebagai keluarga. Setelah beberapa hari berlalu dan kehidupan mereka berjalan normal kembali, suatu sore saat Joko sedang duduk di ladang, setelah bekerja keras seharian, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Suara-suara aneh terdengar dari arah hutan, suara gemerisik daun dan langkah kaki berat. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Joko memutuskan untuk pergi memeriksa sumber suara tersebut. Saat ia mendekati hutan, jantungnya berdegup kencang ketika melihat sosok besar muncul dari balik pepohonan, sebuah harimau besar. Joko segera mengenali bahwa itu adalah Sari. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Harimau betina itu membawa sesuatu di mulutnya. Sebuah benda kecil berbentuk bulat yang tampak bersinar dalam cahaya matahari sore. "Sari, apa itu?"
Tanya Joko penuh rasa ingin tahu saat harimau itu mendekatinya. Sari meletakkan benda tersebut di depan Joko dengan lembut. Ketika Joko melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu permata kecil, berwarna biru cerah. Batu yang sangat indah. Ini untukku? Tanya Joko tak percaya sambil mengangkat batu permata tersebut. Dengan hati-hati, Sari mengeluarkan suara lembut seolah menjawab pertanyaan Joko dan menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Dalam momen ini, Joko merasakan bahwa hadiah ini bukan hanya sekadar batu permata. Ini adalah simbol persahabatan mereka, sebuah tanda terima kasih dari Sari atas semua yang telah dilakukan oleh Joko untuk melindungi mereka. Terima kasih banyak, Sari. Ini sangat berharga, ucap Joko sambil tersenyum lebar. Aku akan menjaganya selamanya. Dengan hati penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terlukiskan, Joko pulang ke rumah malam itu membawa hadiah istimewa dari sahabatnya. Sebuah batu permata yang akan selalu mengingatkan dirinya pada ikatan tak terputus antara manusia dan makhluk liar. Kehidupan di desa mungkin masih dipenuhi tantangan dan ancaman dari luar. Tetapi kini ada satu hal yang pasti. Persahabatan antara Joko dan Sari akan terus bertahan meskipun badai menghadang di depan mereka. Kehidupan di desa Joko semakin bergejolak. Meskipun ia telah berusaha melindungi Sari dan anak-anak harimau, ketegangan di antara penduduk desa semakin meningkat. Rumor tentang harimau yang berkeliaran di sekitar hutan semakin menyebar dan banyak orang mulai merasa khawatir akan keselamatan mereka. Joko tahu bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus mengambil tindakan untuk melindungi sahabatnya. Suatu sore, saat Joko sedang bekerja di ladang, ia mendengar suara gaduh dari arah hutan. Suara itu terdengar seperti teriakan dan langkah kaki yang cepat. Joko berhenti sejenak dan menatap ke arah suara tersebut, merasakan firasat buruk menggelayuti hatinya. Tidak, jangan bilang ini tentang Sari, gumamnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia meletakkan alat pertanian dan berlari menuju hutan. Ketika ia tiba di clearing, tempat Sari dan anak-anak harimau biasanya berada, jantungnya berdegup kencang melihat sekelompok pria bersenjata sedang mengelilingi area itu. Mereka tampak serius dan berbisik satu sama lain, dengan senapan tergenggam di tangan mereka. Pemburu, seru Joko dalam hati, merasa panik. Ia tahu bahwa jika mereka menemukan Sari dan anak-anaknya, semuanya akan berakhir buruk. Tanpa ragu, Joko bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati situasi. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar salah satu pemburu berbicara dengan nada serius. Kita harus menemukan harimau itu sebelum dia melukai seseorang. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran di sini. Joko menggigit bibirnya menahan rasa takut yang melanda. Ia tahu bahwa Sari tidak berbahaya. Ia hanya ingin melindungi anak-anaknya. Namun, bagaimana bisa ia meyakinkan orang-orang ini? Mereka tidak akan mendengarkan alasan seorang petani miskin sepertinya. Kalau kita tidak segera bertindak, kita semua bisa menjadi sasaran. Lanjut salah satu pemburu lainnya. Kita harus memasang jebakan di sekitar hutan. Mendengar rencana, itu membuat jantung Joko semakin berdebar. Ia tidak bisa membiarkan mereka memasang jebakan. Jika Sari terjebak lagi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya atau anak-anaknya. Dengan tekad bulat, Joko memutuskan untuk mengambil risiko. Ia harus memperingatkan Sari sebelum terlambat. Ia perlahan-lahan mundur dari tempat persembunyiannya dan berlari kembali ke arah rumahnya dengan kecepatan penuh. Sesampainya di rumah, Joko segera mengambil lampu minyak dan beberapa makanan sisa yang telah disiapkannya untuk Sari dan anak-anak harimau. Ia tahu bahwa waktu sangat berharga. Jika pemburu sudah mulai memasang jebakan, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Rini, panggil Joko kepada istrinya yang sedang berada di dapur. Aku harus pergi. Pemburu telah datang ke hutan. Rini, terkejut mendengar berita itu. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya dengan cemas. Aku harus memperingatkan Sari. Dia dan anak-anaknya dalam bahaya. Jawab Joko dengan tegas. Rini menggenggam tangan suaminya dengan kuat. Tapi, apa yang bisa kau lakukan? Mereka adalah pemburu. Mereka bisa melukaimu.
Aku tidak peduli, seru Joko dengan semangat membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti sahabatku. Aku harus pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Rini, Joko segera meninggalkan rumah dan berlari menuju hutan sekali lagi. Dalam perjalanan menuju clearing, pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang Sari dan anak-anaknya yang mungkin sedang dalam bahaya. Setibanya di clearing, Joko melihat Sari berdiri di dekat pohon besar dengan kedua anak harimau yang tampak penasaran, bermain di sekelilingnya. Melihat mereka aman membuat hatinya sedikit tenang, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Sari, panggil Joko, sambil melambai-lambaikan lampu minyak agar terlihat jelas oleh harimau itu. Cepat, kita harus pergi dari sini. Sari menatapnya dengan tatapan tajam, seolah merasakan urgensi dalam suara Joko. Dengan cepat, ia membawa kedua anak, harimau itu mendekat kepada Joko. Ada pemburu di dekat sini. Mereka ingin menangkapmu, kata Joko sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sari mengeluarkan suara rendah seolah memahami situasi darurat ini. Dengan naluri pelindung sebagai seorang ibu, ia segera bersiap untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman luar. Ke arah sana, tunjuk Joko sambil menunjukkan jalan ke arah hutan yang lebih dalam. Kita harus menemukan tempat aman sebelum mereka datang. Mereka mulai bergerak cepat ke dalam hutan, menjauh dari clearing, tempat pemburu berkumpul. Dalam perjalanan itu, Joko terus memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada jejak pemburu yang mengikuti mereka. Saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, jantung Joko terus berdegup kencang. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berarti bagi keselamatan sahabat-sahabat barunya. Dalam momen-momen tegang seperti ini, ia menyadari betapa pentingnya ikatan antara manusia dan hewan liar. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Setelah beberapa saat berjalan jauh ke dalam hutan, akhirnya mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di sini, kita bisa berlindung sementara, kata Joko sambil menunjuk gua tersebut. Sari tampak ragu, sejenak tetapi kemudian mengangguk sebelum membawa kedua anak harimau masuk ke dalam gua bersama Joko. Di dalam gua yang gelap namun aman itu, mereka duduk bersama-sama sambil menunggu ancaman berlalu. Joko merasa lega meskipun ketegangan masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa mereka telah berhasil menghindari bahaya untuk saat ini. Tetapi ancaman dari pemburu masih ada di luar sana. Dan ia harus menemukan cara untuk melindungi Sari dan anak-anak harimau selamanya. Dalam kegelapan gua itu, Joko merenungkan semua yang telah terjadi, persahabatan tak terduga antara dirinya dan Sari, serta tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi bersama ke depannya. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, justru baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan meskipun Joko berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Sari dan anak-anak harimau, ketegangan di desa semakin meningkat. Pemburu-pemburu yang mengincar harimau itu semakin aktif, dan rumor tentang keberadaan Sari menyebar luas. Joko merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Suatu sore, saat Joko sedang duduk di ladang, ia melihat sekelompok pria berkumpul di balai desa. Mereka tampak serius berdiskusi, dan nada suara mereka semakin meninggi. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Kita harus bertindak sekarang, teriak salah satu pemburu dengan nada marah. Harimau itu sudah membunuh ternak kita. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Joko merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Sari tidak bersalah. Ia hanya berusaha melindungi anak-anaknya. Namun, bagaimana bisa ia meyakinkan orang-orang ini? Jika kita tidak menangkapnya, kita semua bisa menjadi sasaran. Lanjut pemburu lainnya. Kita harus memasang jebakan di seluruh hutan. Mendengar rencana itu membuat jantung Joko berdegup kencang. Ia tidak bisa membiarkan mereka melukai Sari. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan berusaha berbicara. Dengar, Sari tidak berbahaya, dia hanya ingin melindungi anak-anaknya. Seru Joko dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening sejenak.
Beberapa penduduk desa menatapnya dengan skeptis, sementara yang lainnya terlihat marah. "Kau membela harimau itu?" teriak salah satu penduduk desa. "Dia sudah mengganggu kehidupan kita." "Aku tahu dia terlihat menakutkan," jawab Joko dengan penuh keyakinan. "Tapi dia tidak ingin menyakiti kita. Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan." Namun, suara Joko tenggelam dalam keributan yang semakin meningkat. Para pemburu mulai merencanakan aksi mereka tanpa memperhatikan argumen Joko. Melihat situasi ini membuat hati Joko hancur. Ia merasa sendirian dalam perjuangannya untuk melindungi sahabatnya. Keesokan harinya, Joko memutuskan untuk pergi ke hutan lebih awal dari biasanya. Ia merasa cemas dan ingin memastikan Sari dan anak-anaknya aman dari ancaman luar. Saat tiba di clearing tempat mereka biasa bertemu, ia menemukan Sari sedang duduk dengan kedua anak harimau yang tampak lucu. "Sari, kita harus segera pergi dari sini," kata Joko sambil mendekati harimau betina itu. "Pemburu-pemburu itu akan datang." Sari menatapnya dengan tatapan tajam seolah memahami urgensi situasi ini. Dalam momen tersebut, Joko merasakan kehangatan ikatan antara mereka. Sebuah persahabatan yang tak terputus, meskipun badai menghadang. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, suara gaduh terdengar dari arah hutan. Langkah kaki berat dan teriakan dari para pemburu yang mendekat. Joko merasakan ketegangan dalam dirinya. Waktu hampir habis. "Cepat, kita harus pergi," serunya sambil menarik Sari dan anak-anak harimau menuju jalur yang lebih dalam ke hutan. Namun, saat mereka berlari menjauh dari clearing, salah satu pemburu muncul dari balik pepohonan dengan senapan terarah ke arah mereka. "Hentikan, kami sudah menemukanmu," teriaknya dengan nada penuh ancaman. Joko merasa panik. Ia tidak bisa membiarkan Sari dan anak-anak harimau terluka. Dalam sekejap mata, ia berdiri di depan Sari, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Jangan tembak, dia tidak berbahaya," teriak Joko dengan suara penuh keberanian, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya. Pemburu itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian menggerakkan senapannya lebih dekat ke arah Joko. "Mundur, kami tidak punya pilihan lain." Dalam momen tegang itu, Joko merasakan emosi campur aduk. Ketidakberdayaan dan keberanian bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Sari atau anak-anaknya, itu akan menghancurkan hatinya. "Saya akan melakukan apapun untuk melindungi mereka," seru Joko dengan suara tegas. "Jika kau ingin menangkap harimau ini, kau harus melewati aku terlebih dahulu." Mendengar pernyataan tersebut membuat pemburu terdiam sejenak. Mereka tampak bingung oleh keberanian Joko yang tak terduga. Namun, situasi ini sangat berbahaya. Jika pemburu merasa terdesak, mereka mungkin akan bertindak impulsif. Sari bergerak sedikit ke belakang Joko, mengeluarkan suara rendah seolah-olah merasakan ketegangan di antara manusia dan makhluk liar ini. Dalam momen tersebut, Joko merasakan betapa kuatnya ikatan antara mereka, sebuah persahabatan yang tak tergoyahkan meskipun bahaya mengancam di depan mata. "Ini bukan hanya tentangmu atau harimau itu," kata salah satu pemburu dengan nada serius. "Ini tentang keselamatan desa kita." Joko menatap matanya dalam-dalam. "Dan keselamatan harimau ini juga penting. Dia adalah bagian dari ekosistem kita." Ketegangan semakin meningkat saat para pemburu mulai bergerak maju. Dalam hati Joko berdoa agar semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin kehilangan sahabat-sahabatnya atau melihat darah tertumpah karena ketidakpahaman manusia terhadap makhluk liar. Dengan keberanian yang tersisa dalam dirinya, Joko bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia akan berhasil menyelamatkan Sari dan anak-anak harimau, atau justru menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri? Ketegangan di clearing semakin meningkat saat Joko berdiri menghadapi para pemburu dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berakhir dengan tragis, tetapi ia tidak akan mundur. Sari dan anak-anak harimau adalah hanya sahabatnya, dan ia bersedia melakukan apapun untuk melindungi mereka. "Jangan dekati mereka," teriak Joko dengan suara tegas, matanya menatap tajam ke arah pemburu yang mengacungkan senapan. Dia tidak bersalah, dia hanya ingin melindungi anak-anaknya.
Salah satu pemburu yang tampak lebih berpengalaman melangkah maju dengan senjata terarah ke arah Joko. Kau tidak mengerti, bukan? Harimau ini adalah ancaman bagi desa kita. Kami tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa para pemburu tidak akan mendengarkan argumennya. Mereka sudah terlanjur terjebak dalam ketakutan dan kebencian terhadap makhluk liar. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia harus mengambil langkah berani, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Jika kau ingin menangkapnya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Seru Joko, suaranya penuh tekad. Pemburu itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian menggerakkan senapannya lebih dekat. Jangan bodoh. Kami tidak ingin melukai siapapun. Tetapi jika kau terus menghalangi kami, jika ada yang terluka hari ini, itu bukan hanya tentang harimau. Potong Joko dengan suara penuh emosi. Ini tentang kita, manusia dan hewan, yang hidup berdampingan. Sari bergerak sedikit ke belakang Joko, mengeluarkan suara rendah seolah merasakan ketegangan di antara mereka. Joko merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa Sari tidak bersalah dan hanya berusaha melindungi anak-anaknya. Dalam momen tersebut, salah satu anak harimau yang masih kecil melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joko. Melihat anak harimau itu membuat hati Joko semakin tergerak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka mengambil nyawa makhluk tak bersalah ini. Lihat, teriak Joko sambil menunjuk ke arah anak harimau. Dia masih sangat kecil. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Para pemburu terdiam. Sejenak, tampaknya terpengaruh oleh keberanian dan kepedulian Joko. Namun, situasi ini sangat berbahaya. Jika mereka merasa terdesak, mereka mungkin akan bertindak impulsif. Ini adalah keputusan sulit, kata pemburu yang lebih tua dengan nada serius. Kami tidak ingin membunuh hewan ini tanpa alasan. Lalu jangan, seru Joko dengan penuh harapan. Biarkan kami hidup berdampingan. Kami bisa menemukan cara untuk menjaga desa aman tanpa harus mengorbankan nyawa makhluk lain. Namun, saat suasana semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah hutan, suara langkah kaki berat yang mendekat. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut dengan rasa cemas. Joko merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa jika ada sesuatu yang muncul dari hutan, situasi ini bisa menjadi lebih buruk lagi. Dalam sekejap mata, seekor harimau jantan besar muncul dari balik pepohonan, sebuah makhluk megah dengan bulu berkilau dan tatapan tajam. Sari mengeluarkan suara rendah saat melihat harimau jantan itu mendekat. Joko merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa harimau jantan ini bisa menjadi ancaman bagi mereka semua. Jauhkan dirimu dari anakku. Teriak Sari dengan suara penuh perlindungan saat harimau jantan menghampiri anak-anaknya. Pemburu-pemburu itu tampak panik melihat kehadiran harimau jantan tersebut. Dalam momen tegang itu, Joko menyadari bahwa pertarungan antara manusia dan hewan liar sedang berlangsung di depan matanya. Pergi. Sekarang, seru Joko kepada Sari dan anak-anaknya sambil melangkah maju untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Namun, saat ia bergerak maju untuk menghadapi harimau jantan itu, salah satu pemburu secara impulsif menarik pelatuk senapannya. Suara tembakan menggema di hutan, sebuah suara yang memecah kesunyian malam. Joko merasa waktu seolah berhenti. Ia melihat peluru meluncur menuju Sari dan anak-anaknya dalam gerakan lambat. Tanpa berpikir panjang, ia melompat maju untuk melindungi sahabat-sahabatnya. Tidak. Teriaknya saat tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Rasa sakit menyebar di seluruh tubuhnya saat peluru mengenai bahunya. Joko jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah, merasakan darah mengalir dari lukanya. Dalam momen itu, semua orang terdiam, baik pemburu maupun harimau, terkejut oleh tindakan pengorbanan yang baru saja terjadi. Sari berlari ke arah Joko dengan panik, sementara anak-anak harimau bersembunyi di belakang ibunya. Joko, apa yang kau lakukan? Seru Sari dengan suara penuh kekhawatiran. Joko tersenyum lemah meskipun rasa sakitnya tak tertahankan. Aku hanya ingin melindungimu, bisiknya sambil menatap mata Sari dalam-dalam. Pemburu-pemburu itu tampak bingung dan ketakutan melihat
apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari bahwa tindakan impulsif mereka telah menyebabkan luka pada seorang manusia yang hanya berusaha melindungi sahabat-sahabatnya. Dalam momen tersebut, semua orang, manusia dan hewan, merasa terhubung oleh rasa kemanusiaan dan cinta terhadap makhluk hidup lainnya. Dalam keadaan kritis ini, Joko berharap agar semua orang bisa memahami pentingnya menjaga kehidupan satu sama lain tanpa harus saling menyakiti. Dengan napas terakhirnya yang tersisa, Joko berdoa agar ikatan antara manusia dan hewan liar dapat terus bertahan meskipun badai menghadang di depan mereka. Kegelapan menyelimuti hutan saat Joko terjatuh ke tanah, merasakan rasa sakit yang menyengat dari lukanya. Suara gemuruh hutan seolah teredam oleh detak jantungnya yang berdebar kencang. Sari berdiri di sampingnya, matanya penuh kecemasan dan ketakutan. Anak-anak harimau bersembunyi di belakangnya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Joko, bangunlah," seru Sari, suaranya penuh kepanikan. "Kau tidak boleh meninggalkan kami." Joko berusaha membuka matanya, tetapi semuanya terasa kabur. Rasa sakit di bahunya semakin menyengat, dan ia merasa lemas. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara pemburu yang panik, saling berbisik satu sama lain. "Dia terluka. Apa yang harus kita lakukan?" Salah satu dari mereka berkata dengan nada cemas. "Ini semua salah kita. Kita tidak seharusnya melakukan ini." Jawab pemburu lainnya, suaranya penuh penyesalan. Dalam momen tersebut, Joko merasakan kesadaran mulai menghilang. Ia berusaha untuk tetap sadar, tetapi rasa sakit dan kelelahan membuatnya sulit untuk berpikir. Dalam hati, ia berharap agar Sari dan anak-anak harimau bisa selamat. Ia ingin mereka tahu bahwa ia akan selalu melindungi mereka. Namun, saat semua tampak gelap, Joko merasakan sesuatu yang hangat menyentuh tangannya. Sebuah sentuhan lembut, cuma dari Sari. Harimau betina itu mendekat dan mengendus-endus wajah Joko dengan lembut, seolah-olah mencoba membangunkannya kembali. "Joko, tolong, jangan pergi," seru Sari dengan suara penuh emosi. "Kami butuh kau." Mendengar suara Sari membuat Joko berjuang untuk tetap sadar. Ia membuka matanya sedikit dan melihat wajah harimau betina itu dipenuhi kecemasan. Dalam momen itu, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, sebuah dorongan untuk bertahan demi sahabat-sahabatnya. "Aku masih di sini," bisiknya dengan suara lemah. Sari tampak lega mendengar kata-kata itu. "Kita harus pergi dari sini, mereka akan datang lagi," serunya sambil menatap ke arah pemburu yang masih bingung dan cemas. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Joko mencoba bangkit dari tanah. "Aku bisa berjalan," katanya dengan suara pelan, meskipun tubuhnya terasa berat. Namun, saat ia bergerak sedikit, rasa sakit di bahunya kembali menyengat. "Tidak, kau terluka," teriak Sari dengan nada penuh kekhawatiran. "Biarkan aku membawamu." Tanpa ragu, Sari melangkah maju dan membiarkan Joko bersandar pada tubuhnya yang kuat. Meskipun Joko merasa berat untuk bergerak, ia tahu bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu sebelum pemburu kembali mengambil tindakan. Dengan perlahan, mereka mulai bergerak menjauh dari clearing menuju hutan yang lebih dalam. Anak-anak harimau mengikuti jejak mereka dengan hati-hati, tidak ingin tertinggal dari ibu mereka. Saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, Joko merasa semakin lemas. Rasa sakit di bahunya membuatnya sulit untuk bernapas dengan normal. Namun, melihat Sari dan anak-anak harimau di sampingnya memberinya semangat untuk terus maju. "Joko, kita harus menemukan tempat aman," kata Sari sambil terus melangkah dengan hati-hati. "Aku tahu, kita akan menemukan tempat aman," jawab Joko, meskipun suaranya terdengar lemah. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. "Di sini, kita bisa berlindung sementara," kata Sari sambil mendorong Joko masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua yang gelap tetapi aman itu, Joko merasa lega meskipun rasa sakit masih menghantuinya. Ia duduk di tanah dan bersandar pada dinding gua sambil menatap Sari dan anak-anak harimau yang tampak cemas. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Sari sambil mendekat dan mengendus-endus tubuh Joko dengan lembut.
Aku akan baik-baik saja, jawabnya dengan suara pelan sambil tersenyum lemah. Kita hanya perlu beristirahat sebentar. Sari tampak tidak yakin tetapi tetap berada di samping Joko untuk memberikan dukungan moral. Anak-anak harimau juga mendekat dan duduk di dekat ibunya, seolah-olah merasakan ketegangan yang terjadi sebelumnya. Dalam kegelapan gua itu, Joko merenungkan semua yang telah terjadi, pengorbanan yang telah ia lakukan demi melindungi sahabat-sahabatnya, dan bagaimana ketidakpahaman manusia dapat menyebabkan kehancuran bagi makhluk lain. Ia berharap agar pemburu-pemburu itu bisa memahami pentingnya menjaga kehidupan satu sama lain tanpa harus saling menyakiti. Setelah beberapa saat beristirahat di dalam gua, Joko merasa sedikit lebih baik, meskipun rasa sakit masih ada. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mereka harus menemukan cara untuk kembali ke desa dan meyakinkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga Sari dan anak-anak harimau. Sari, panggil Joko pelan setelah merasa sedikit lebih kuat. Kita harus kembali ke desa. Sari menatapnya dengan penuh perhatian. Tapi bagaimana jika mereka masih mencari kita? Kita akan berbicara kepada mereka, jawab Joko dengan tegas meskipun hatinya bergetar. Aku akan menjelaskan semuanya, tentang kita dan tentang pentingnya hidup berdampingan. Dengan semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, Joko tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Ia bersumpah untuk melindungi sahabat-sahabatnya dan memperjuangkan hak mereka untuk hidup bebas tanpa rasa takut. Dengan tekad bulat di dalam hatinya dan dukungan dari Sari serta anak-anak harimau, Joko bersiap menghadapi tantangan berikutnya, sebuah perjalanan menuju kebangkitan harapan baru bagi semua makhluk hidup di hutan ini. Setelah beristirahat di dalam gua, Joko merasa sedikit lebih baik, meskipun rasa sakit di bahunya masih terasa. Dengan dukungan Sari dan anak-anak harimau, ia tahu bahwa mereka harus segera kembali ke desa. Misi mereka adalah untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada penduduk desa dan mengubah pandangan mereka tentang harimau. Joko, apakah kau yakin kita bisa melakukannya? Tanya Sari dengan nada cemas. Mereka mungkin masih marah dan takut. Joko menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus berjuang untuk hidup berdampingan. Jika kita tidak melakukannya, siapa yang akan melindungi kita? Jawabnya dengan semangat. Dengan langkah hati-hati, mereka meninggalkan gua dan mulai berjalan kembali menuju desa. Joko merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang akan menentukan masa depan Sari dan anak-anak harimau. Saat mendekati desa, Joko melihat sekelompok penduduk berkumpul di balai desa, tampak gelisah dan cemas. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah saatnya untuk berbicara. Sari, tunggu di sini, kata Joko sambil melangkah maju dengan penuh keberanian. Aku akan berbicara dengan mereka. Sari mengangguk, meskipun terlihat khawatir. Joko melangkah maju, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berbicara. Permisi, seru Joko dengan suara tegas, menarik perhatian semua orang yang berkumpul. Aku ingin berbicara tentang harimau. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening sejenak. Beberapa penduduk desa tampak skeptis, sementara yang lainnya terlihat cemas. Joko, kau kembali! Teriak salah satu penduduk desa yang tampak terkejut. Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya harimau itu? Aku tahu, jawab Joko dengan tegas. Tapi harimau itu bukan monster, dia hanya seorang ibu yang berusaha melindungi anak-anaknya. Dia sudah menyerang ternak kita, teriak seorang pemburu dengan nada marah. Kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Joko menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu ada ketakutan di antara kita semua. Tapi aku telah melihat sendiri bagaimana Sari, harimau itu, menjaga anak-anaknya dan tidak berniat menyakiti siapapun. Dan apa buktinya? Kau hanya membela hewan liar. Teriak pemburu lainnya. Buktinya ada di sini, seru Joko sambil menunjuk ke arah Sari yang berdiri di belakangnya. Harimau betina itu tampak tenang tetapi waspada. Ia merasakan ketegangan di antara manusia. Lihatlah dia bukan makhluk jahat.
Kita bisa hidup berdampingan jika kita saling menghormati, kata Joko dengan penuh keyakinan. Para penduduk desa mulai berdiskusi satu sama lain dengan suara rendah. Beberapa dari mereka tampak ragu-ragu, sementara yang lainnya masih merasa takut. Jika kita membiarkannya hidup, dia bisa menyerang kita lagi, teriak salah satu penduduk desa. Tapi jika kita membunuhnya, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga, jawab Joko dengan nada lembut. Kita harus belajar untuk memahami dan menghormati satu sama lain. Dalam momen tersebut, Joko merasakan ketegangan mulai mencair. Ia melihat beberapa penduduk desa mulai berpikir ulang tentang pandangan mereka terhadap harimau. Aku telah melihat bagaimana Sari merawat anak-anaknya, lanjut Joko dengan penuh emosi. Dia tidak berbeda dengan kita. Dia hanya ingin melindungi keluarganya. Setelah beberapa saat hening, kepala desa melangkah maju dan menatap Joko dengan serius. Apa yang kau katakan memang benar, Joko. Kita harus menemukan cara untuk hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Mendengar kata-kata, itu membuat hati Joko bergetar. Ia merasa harapannya mulai terwujud. Aku ingin mengusulkan sebuah solusi, lanjut kepala desa. Kita bisa membuat batasan aman di sekitar hutan agar harimau dan anak-anaknya tidak mendekati desa, sementara kita juga tidak mengganggu habitat mereka. Suasana mulai berubah. Beberapa penduduk desa mengangguk setuju sementara yang lainnya tampak lebih tenang. Kita harus belajar untuk saling menghormati, kata Joko sambil menatap semua orang di sekitarnya. Kita bisa menjaga keselamatan desa tanpa harus mengorbankan nyawa makhluk lain. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan penuh emosi, penduduk desa sepakat untuk memberikan kesempatan kedua bagi Sari dan anak-anak harimau. Mereka setuju untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan desa, sekaligus melindungi kehidupan liar di sekitar mereka. Ketika semua orang mulai pulang ke rumah masing-masing, Joko merasa lega dan bahagia. Ia telah berhasil meyakinkan masyarakat untuk menerima Sari sebagai bagian dari ekosistem mereka. Sari mendekat kepada Joko dengan tatapan penuh rasa syukur. Terima kasih, bisiknya lembut sambil mengendus-endus tubuhnya sebagai tanda terima kasih atas perjuangannya. Joko tersenyum lebar meskipun rasa sakit masih terasa di bahunya. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya.